may yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali di dalam majelis ilmu yang senantiasa kita dawamkan di waktu maghrib ini. Berkat rahmat Allah, hidayahnya dan juga inayahnya, kita akan lanjutkan seputar tujuan akidah Islam, di mana sudah dibahas. Yang pertama, akidah itu mengikhlaskan niat dalam beribadah. Yang kedua, membebaskan akal dan pemikiran dari kekacauan yang timbul karena kosongnya dari akidah. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pemikiran. Yang keempat, selamatnya niat dan amal perbuatan. Yang kelima, berkeinginan kuat dan bersungguh-sungguh dalam segala perkara. Inilah tujuan-tujuan akidah. Karena itu, di mana tidaklah lewat satu kesempatan untuk beramal soleh kecuali dia memanfaatkan segala kesempatan tersebut untuk melakukannya demi mengharapkan pahala, dan tidaklah dia melihat tempat dosa, melainkan dia menjauh darinya karena takut akan terkena hukumannya. Karena di antara pokok-pokok akidah adalah mengimani adanya kebangkitan dan balasan atas amal perbuatan. Maka kalau kita memahami, kemudian mengingat setiap perbuatan itu akan dibalas, maka akan menciptakan perilaku yang mulia ini, yang senantiasa menghindari dosa, dan dia setiap waktunya diisi oleh amal yang sholih. Karena itu Nabi telah memotivasi untuk meraih tujuan ini. Dalam sabda beliau, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang mukmin tapi dia lemah keimanannya. Wa fi kulli atau wa fi kullin khairun. Namun pada masing-masing dari keduanya itu terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Berantusiaslah terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Wa in asabaka say'un fala taqul. Dan jika engkau ditimpa oleh sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku melakukan ini, tentu akan begini dan begitu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa innalau taftahu amalas syaitan. Akan tetapi katakanlah
Allah telah menakdirkan hal itu dan apa saja yang ia kehendaki pasti dia lakukan. Karena kata lau atau seandainya itu membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Peluang menangkap Ya. ya dalam gimana Ya, jelas. takdir Allah itu jadi seolah tanda Nah, itu. mendangkalkan keyakinan kita akan menerimanya takdir Allah dan Allah itu akan terjadi dan tidaknya seandainya itu peluang untuk setan bisa. Ya. Itulah. Jadi ada pintu-pintu dosa ketika berkata seandainya gitu. Iya. Karena itu serahkanlah semuanya pada takdir. Tapi manusia itu wajib berusaha, wajib berupaya untuk mencari takdir yang baik. Maka orang mukmin yang kuat imannya, maksudnya kuat dari segi ilmunya, kuat dari segi fisiknya itu tentunya menyusul, kuat dari segi amalannya, akidahnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah gitu. Jadi ada nilai plus ketika seseorang itu menguatkan keimanan, menguatkan amal, apalagi kalau menguatkan fisiknya gitu. Karena jarang ya orang ketika ingin beramal soleh itu menguatkan fisiknya, tapi dari semuanya juga pasti memerlukan anggota badan. Sholat juga kan anggota badannya itu kan harus benar-benar ketika berdiri gitu kan. Kalau sholatnya berdiri kan dia benar-benar sehat gitu kan. Artinya kesehatan juga itu harus dicari juga gitu. Kemudian juga saum itu juga kan bagi orang yang sakit ada rukhsahnya gitu kan, tertentu sakitnya gitu kan. Nah maka kalau misalnya dia saumnya ingin optimal ya dia harus sehat juga gitu kan gitu. Kemudian juga dia menuntut ilmu juga kan, dia bisa aja menuntut ilmu kemana-mana. Nah itu kan butuh kesehatan. Nah ini pentingnya seseorang juga menambah kekuatan fisiknya gitu. Walaupun ya yang namanya manusia tidak lepas dari sehat, dari sakit ya betul gitu. Cuman tentunya berupaya mencari takdir yang terbaik itulah yang harus dilakukan. Karena itu kita harus berantusias, harus rajin, harus giat gitu. Tidak boleh ada halangan yang melintang gitu. Itulah prinsip seorang mukmin. Karena itu segala perbuatan itu selalu mengorbankan jiwanya, hartanya, kemudian juga waktunya, aktivitasnya, itu dia korbankan untuk beramal, untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Harus berantusias, harus rajin. Dan tentunya terhadap amal soleh itu kita jangan lupa untuk berdoa. Karena tentunya sehebat apapun kita itu tidak lepas dari takdir Allah. Maka justru seseorang itu butuh mendekatkan diri kepada Allah dengan doa. Tapi jangan bersikap lemah gitu. Oh abang-abang gak bisa, abang-abang berat, belum pintar baca Quran, atau sudah tua, ya banyak kelemahannya, ya jangan bersikap lemah. Maka kita harus justru terus dan terus menerus semakin bertambah semangat kita. Nah ini tentunya hari ini memompa semangat kita supaya apapun kalangannya tetap seorang muslim itu punya prinsip bagaimana ia bisa beramal, bagaimana dia bisa menuntut ilmu. Inilah prinsip yang senantiasa menjadi daya tarik seorang muslim. Nah tentunya butuh mental yang sangat kuat gitu bagi seseorang dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menghadapi rintangan dan juga halangan itu.
apakah dia justru kuat imannya atau kalah oleh setan. Nah, ini